Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam. Oke, gimana kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, siap, Jar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Sok mangga dipimpin oleh satu orang. Silakan, Pak Jar. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kita masuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Siap, Pak Jar. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang apa sih itu lari estafet. Ya, untuk slide berikutnya, silakan. Nah, lari estafet mulai dari pengertian, sejarah, teknik, peraturan, tongkat estafet, dan hal yang harus dipersiapkan. Selanjutnya, next. Baik, baik. Yang pertama itu pengertian terlebih dahulu. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu nomor lomba daripada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau berantai. Lalu dalam satu regu lari sambung ada 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung atau estafet ini ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari yang lainnya, yaitu seperti memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari ke satu kepada pelari berikutnya. Lalu ada nomor lari sambung yang sering diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Dalam melakukan lari sambung atau estafet, bukan tekniknya saja yang perlu diperhatikan, tapi pemberian atau menerima tongkat di zona daerah pergantiannya itu. Selanjutnya, oke, selanjutnya itu sejarah. Lari sambung atau estafet dimulai dari bangsa Aztec, Inka, dan Maya. Bertujuan untuk meneruskan berita yang telah diketahui sejak lama. Di Yunani, estafet obor diselenggarakan dalam hubungannya dengan pemujaan leluhur dan untuk meneruskan api keramat ke jajahan-jajahan baru. Tradisi ini, api olimpiade, berasal dari tradisi Yunani. Lalu lari estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter bagi pria dalam bentuk sekarang ini. Pertama-tama diselenggarakan dalam Olimpiade tahun 1992 di Stockholm. Estafet 4 kali 100 meter. Next. Nah, selanjutnya itu ada teknik ya. Teknik awalan atau bisa sebut teknik start. Gerak awalan atau start dari garis start dilakukan oleh pelari pertama biasanya itu menggunakan start jongkok dengan membawa tongkat estafet. Boleh dibawa dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Setelah bagian dari tongkat dipegang oleh pemberi tongkat dan setelah bagian lainnya akan dipegang oleh penerima tongkat, berikutnya bagi pelari pertama tongkat estafet harus dipegang dan di belakang garis start dan tidak menyentuh garis start. Lalu ada lanjutnya pada pelari kedua ya. Pada pelari kedua, ketiga, dan keempat biasanya menggunakan star melayang atau bisa disebut juga star berdiri. Teknik pergantian tongkat estafet. Terdapat 2 teknik pergantian tongkat estafet. Yang pertama itu secara visual dan yang kedua itu non visual. Yang visual artinya kita dapat melihat ke belakang. Lalu yang non visual artinya kita tidak melihat ya, tidak melihat ke belakang, artinya fokus pandangan ke depan. Lalu pergantian tongkat estafet harus berlangsung dalam daerah pergantian yang panjangnya 20 meter. Artinya dari pelari kedua, ketiga, keempat itu berjarak
20 meter. Next. Lalu ada juga teknik pemberian dan penerimaan tongkat dengan tangan kanan, maka penerima menggunakan tangan kiri untuk menerimanya. Ketika akan memberikan tongkat, ayunkan tongkat dari belakang ke depan melalui bawah, sementara posisi tangan penerima telah siap di belakang dengan telapak tangan. Lalu yang kedua dari atas, ya. Dari atas jika pemberi memberikan tongkat dengan tangan kiri, maka penerima juga menggunakan tangan kirinya. Bisa dilihat dari gambar, itu adalah dua contoh gambar antara penerima dengan visual dan non-visual. Next. Nah, lalu ada teknik yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada teknik visual dan non-visual. Yang pertama dulu adalah visual, dengan menoleh atau melihat ke belakang, dan ini hanya digunakan untuk estafet yang berjarak 4 kali 400 meter. Berarti yang visual itu bisa digunakan hanya dengan ketentuan jarak 4 kali 400 meter ya. Lalu non-visual, cara ini digunakan dengan tidak menoleh ataupun tidak melihat ke belakang, karena jarak yang digunakan terlalu pendek, yaitu cuma 4 kali 100 meter. Selanjutnya, nah, bisa dilihat contoh pemberian visual dan non-visual. Begitu ya cara pemberiannya itu. Yuk, selanjutnya. Peraturan. Nah, ini penting. Jika kalian hanya mahir tapi tidak menguasai atau mengetahui peraturannya, sama halnya kalian nol. Peraturan. Masing-masing pelari mempunyai peran penting dalam olahraga lari estafet. Oleh karena itu, kekompakan dan irama kaki juga harus selalu dijaga dalam jarak tempuh 4 kali 100 meter. Pelari tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan tongkat estafet tersebut. Berarti ini untuk peraturan 4 kali 100 meter ya. Lalu jadi harus benar-benar dilatih cara mengoper tongkat, karena bila terjatuh peserta lari akan langsung didiskualifikasi. Berbeda dengan halnya olahraga estafet dengan jarak tempuh sejauh 4 kali 400 meter. Karena jarak tempuh yang lebih jauh, maka peraturannya pun lebih ringan. Peserta lari boleh menjatuhkan tongkat estafetnya dan mengambil kembali. Tapi resikonya adalah kalah. Kenapa? Karena ya tertinggal gitu. Next. Masih dalam peraturan, daerah pergantian tongkat estafet memiliki panjang 20 meter, lebar 1,2 meter, dan bagi pelari estafet 4 kali 100 ditambah 10 meter panjang. Prazona. Apa itu sih prazona? Prazona merupakan suatu daerah di mana pelari yang akan berangkat dapat mempercepat larinya, tapi di sini tidak terjadi pergantian tongkat. Lalu lari estafet hanya membutuhkan 4 orang pelari untuk melakukan perlombaan. Jarak tempuh lari estafet ada 2, yaitu 4 kali 100 dan 4 kali 400. Sebuah tim dapat terkena sanksi diskualifikasi secara langsung pada lari estafet 4 kali 100 meter apabila dalam melakukan pergantian tongkat estafet pelari tersebut terjatuh lalu mengambilnya kembali. Bisa dilihat dari gambar ya, contohnya itu. Next. Nah, ini contoh ya. Ini contoh dari prazona tadi yang udah dijelasin. Bisa dilihat gambar yang bawah. Ini berarti adalah lapang stadion bola ya, yang ukuran standarnya itu 400 meter. Oke, next. Nah, untuk tongkat. Panjang tongkat estafet itu 29,21 cm dengan diameter untuk dewasa
3,81 cm dan untuk anak-anak 2,54 cm. Ketika kalian ingin melakukan lari estafet, kalau emang tidak mempunyai tongkat estafet yang dengan menggunakan misal seperti pipa pralon atau bambu yang bisa dipakai ya, artinya yang udah dirapihkan semodifikasi mungkin. Yuk next. Oke, hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pemberian tongkat sebaiknya bersilang, yaitu pelari 1 dan 3 memegang tongkat pada tangan kanan, sedangkan pelari 2 memegang tongkat pada tangan kiri, artinya disilang. Lalu penempatan pelari hendaknya disesuaikan dengan keistimewaan dari masing-masing pelari, artinya pasti pelari tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Misalnya pelari 1 dan 3 dipilih yang benar-benar baik dalam tikungan, dan pelari kedua dan 4 merupakan pelari yang mempunyai daya tahan dan kecepatan yang baik. Biasanya pelari 2-4 itu diposisikan di trek lurus ya. Lalu jarak penantian pelari 2, 3, dan 4 harus benar-benar diukur dengan tepat seperti pada waktu latihan. Setelah memberikan tongkat estafet, jangan segera keluar dari lintasan masing-masing. Yuk selanjutnya. Nah, jika emang kalau materi yang telah disampaikan kurang jelas, saya sudah bikin daftar pustakanya. Silahkan cek buat kalian yang memang kurang memahami atau butuh pembahasan yang lebih lagi ya. Yuk selanjutnya. Oke, untuk materi lari estafet ini cukup bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran malam ini. Sehat-sehat ya kalian, jaga kesehatan. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya tutup ya. Sebelum ditutup, sebaiknya berdoa kembali. Silakan dipimpin oleh Sipa. Baik, izin Pak teman-teman. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar materi tadi dapat bermanfaat dan bisa di lain waktu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Oke, terima kasih Sipa, terima kasih Fajar, sehat selalu, jaga kesehatan ya. Baik, Bang. Siap, Bang. Saya izin lip ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.